Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islam Edukasi yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. 7 kewajiban anak laki-laki kepada ibu setelah menikah. 1. Berbakti kepada ibu. Dalam Quran Surat Maryam 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan, bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari, kewajiban anak laki-laki meski sudah menikah adalah tetap memerhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Apabila hal ini terabaikan, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peringatan kepada kita suami. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah selalu menyertai keluarga saudaraku semuanya. 2. Menyayangi dengan sepenuh hati. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra 24. Perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anaknya tidaklah mudah, maka itu, anak wajib membalas kebaikan-kebaikan ibunya ketika ia telah dewasa, salah satunya dengan cara menyayangi. Bahkan walau sudah menikah, anak laki-laki tetap berkewajiban mencintai ibunya melebihi cinta kepada istrinya. Apabila hal ini memicu rasa iri di hati istri, cobalah berikan pengertian kepadanya bahwa ibu adalah hal yang utama dalam Islam. Sebisa mungkin, berusahalah menciptakan kedamaian di antara istri dan ibumu. 3. Meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya. Sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sehat, apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dari saudaraku semuanya, supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi. Kalaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses dalam bekerja dan sukses dalam agama. 4. Menghormati dan sopan. Menghormati juga merupakan kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya. Setelah menikah, anak diperintahkan untuk bertutur kata yang sopan kepada orang tua. Apabila orang tua melakukan kesalahan, seorang anak tidak boleh membentaknya. Ingatkan mereka dengan ucapan yang lembut, dan sebagai suami, bimbinglah istrimu untuk turut menghormati ibumu, sebab bagi seorang istri, mertua adalah ibunya, jadi harus dihormati dan disayangi layaknya ibu sendiri. 5. Selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tenteram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Kalaupun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta. Saya berharap kepada semua saudaraku, terutama laki-laki khususnya yang sudah menikah, sebisa mungkin untuk terus menjaga dan memerhatikan orang tua kita, karena penyesalan si anak adalah ketika orang tuanya meninggal dan anak belum bisa membahagiakan orang tuanya. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. 6.
bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Perihal masalah menafkahi, hal ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Siapakah yang harus didahulukan oleh suami? Kebutuhan istri dan anak-anak atau kebutuhan ibunya? Islam memang mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istri secara lahir dan batin. Dan jika kebutuhan pokok istri telah tercukupi, suami harus memenuhi kebutuhan ibunya. Ingatlah bahwa seorang anak tidak boleh menelantarkan ibunya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Seorang istri yang melarang suaminya memberikan nafkah kepada mertua, maka perbuatan itu bisa jadi memicu dosa. Namun, apabila ia turut merelakannya, insya Allah rezeki suaminya bertambah dan ia memperoleh pahala. 7. Merawat dengan baik. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14. Perintah untuk berbuat baik dan merawat orang tua telah dituliskan secara jelas dalam Al-Quran. Sebagai seorang anak, kita wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia. Jangan malah mengirimkannya ke panti jompo. Perlakukan orang tua dengan baik, sayangi mereka, berikan tempat tinggal yang layak. Apabila kondisi mereka sudah lemah dan tidak ada yang merawatnya, cobalah berbicara dengan istri untuk mengajak orang tua tinggal bersama-sama dalam satu rumah.